Jadi manusia diciptakan beragam, kemampuannya juga beragam. Allah menciptakan ladang amal yang beragam. Tidak semua orang kuat saum sunat karena kondisi tubuh berbeda. Tidak semua orang bisa tahajud karena ada pekerjaan dan kesempatan yang berbeda. Tidak semua orang bisa bersedekah karena orang tingkat rezekinya berbeda-beda. Tidak semua orang bisa berjihad dengan fisiknya karena tidak semua orang punya kesempatan, kekuatan, dan kemampuan. Tidak semua wanita hamil. Orang berbeda-beda. Tetapi Allah Maha Adil. Setiap jalan tetap bisa bertemu dengan ridho Allah. Pedagang yang jujur, orang tua yang ikhlas, yang sakit, yang ridho sambil ikhtiar, pemimpin yang adil, murid yang penuh ketawaduan, pemuda yang bisa menjaga dirinya di kala gejolak, seorang suami yang bisa menahan diri tidak tergelincir. Begitu banyak jalan. Kuncinya adalah harus ikhlas. Karena amal itu bagai kerangka, dan yang menghidupkannya adalah keikhlasan. Begitu? Baik. Ada yang akan bertanya, silahkan. Bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Bagaimana? Bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Kalau tidak salah kutip, Imam Ali pernah berkata, orang yang ikhlas itu punya ciri dipuji, tidak dipuji, dicaci, sama. Semangat terus. Kalau kita semangat hanya karena dipuji, tidak semangat karena dicaci, patah semangat karena tidak ada yang muji, ciri-ciri kita kurang ikhlas. Untuk mengukur keikhlasan pada diri kita, lihat, ada orang dengan tidak ada orang sama atau tidak. Bagi orang yang kurang ikhlas, ada orang, ada makhluk, dia lebih gigih. Tidak ada orang, dia akan sesukanya. Sholat, ada orang lain, jadi lebih bagus. Tidak ada orang, seadanya. Orang yang ikhlas, jarang kecewa terhadap dunia. Walaupun tidak sesuai dengan keinginannya, yang penting dia sudah menyempurnakan ikhtiar. Orang yang ikhlas tidak berselera karena pujian manusia. Orang yang ikhlas tidak membedakan amal besar atau amal kecil. Karena besar kecil dalam pandangan kita, dalam pandangan Allah, semuanya akan peka sekecil apapun. Bagi kita mengut sampah kecil karena puntung rokok, padahal ada yang lebih kecil dari itu, kuman. Itu juga ciptaan Allah. Rokok dibanding kuman, rokok itu sudah luar biasa raksasanya. Jadi amal yang kita anggap kecil bisa jadi bernilai sangat besar di sisi Allah kalau ikhlas. Orang yang ikhlas, dia tidak terpukau oleh status kedudukan duniawi. Karena di sisi Allah tidak tergantung gelar, pangkat, jabatan. Orang yang ikhlas tidak akan sibuk membela kelompok, organisasi, perkumpulannya saja. Tidak akan sibuk hanya memakmurkan masjidnya pada masjid yang lain juga milik Allah. Orang sekarang di majlis taklim kita, besok lusa pindah ke majlis di taklim yang lain, tidak akan kecewa. Karena di mana-mana sedang berusaha menemukan jalan mendekat kepada Allah. Kalau orang tidak ikhlas, lebih dominan membela kelompoknya daripada kebenarannya. Orang yang ikhlas benar-benar akan menikmati amalnya. Bukan menikmati hasilnya, tapi amalnya saja sudah dinikmati. Ada orang tahu atau tidak, dia senang sedekah, senang sholat, senang membaca Al-Quran, senang berbuat kebaikan. Kurang lebih seperti itulah. Karena orientasinya hanya pandangan Allah semata. Baik, ada lagi?
Silakan. Bagaimana kiat-kiat agar setiap ibadah yang kita lakukan itu menjadi ikhlas? Bagaimana kiat-kiat agar yang kita lakukan menjadi ikhlas? Ya, memang kunci daripada ikhlas awalnya adalah ilmu. Kita harus tahu dulu siapa Allah. Allah Maha menatap, Allah Maha mendengar. Tidak ada tempat yang luput dari pandangan Allah. Allah Maha tahu lintasan pikiran, Allah Maha tahu lintasan hati. Makin kita tahu ilmunya Allah Maha tahu, seharusnya kita makin sadar. Yang kedua, riyadhah. Kita harus latihan. Kalau sekarang ada orang kita sedekah 1000, tidak ada orang sedekah lebih banyak. Ada orang kita sholat sunat dibagus-baguskan, tidak ada orang jauh lebih baik lagi. Supaya kita berlatih menikmati tanpa kelihatan orang lain. Apakah boleh kita menyembunyikan amal? Bagus, tetapi menyembunyikan amal itu juga bisa bukan karena Allah. Ada orang ujub, dia beramal, dia tersembunyi, tapi dia ujub karena merasa lebih dari yang lain. Dia tahajud sendirian, dia tidak mau membangunkan temannya karena takut ada yang tahajud lainnya sehingga nanti yang soleh jadi banyak. Dia sedekah sembunyi-sembunyi karena takut ditiru, karena nanti orang yang kaya sedekahnya lebih besar. Ada orang yang diam-diam sembunyi-sembunyi, tapi itu juga belum tentu selamat. Maka nampak atau tidak nampak, yang penting berjuang. Harus. Jangan rindu pujian. Kalau ada orang mencaci, jangan patah semangat. Lakukan lebih baik, jangan kendur. Memang harus berlatih dan tentu saja harus banyak berdoa, karena Allah yang membulak-balik hati. Mudah-mudahan kegigihan kita mencari ilmu, kegigihan kita mengamalkannya, kegigihan kita untuk menjaga keikhlasan pada awal, karena di tengah bisa belok. Pada waktu menjalankan, sesudahnya, itu akan membuat hati kita lebih tenang, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.